Hampir semua teater rakyat di Indonesia itu tumbang. Tompes canreng Madura. Wayang wong, punah, ketoprak, ludruk, lenong. Tinggal sisa-sisa. Hanya seni Janger Banyuwangi yang masih bisa bertahan hingga saat ini. Edan toh? Apakah ini hanya kebetulan? Saya kira enggak. Masyarakat Banyuwangi itu mempunyai sebuah kesenian rakyat yang bernama seni Janger. Kesenian ini menurut saya khas. Apa kok khas? Nah, ini karena hasil perpaduan dari elemen-elemen kesenian Osing, yo Jawa, yo Bali, itu memang dipadu di situ. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang Janger itu masih tetap hidup dan ditonton oleh masyarakat dengan senang. Kabupaten Banyuwangi ini namanya seni budaya Janger luar biasa. Hanya karena corona itu nangis. Tapi saya tidak nangis karena apa? Saya sudah sekarang masih bersyukur. Ya wis sementing anakku kipi, anak-anakku buah. Kasihan anak buahku sekarang ini, Pak. Menangis tentang anak buah saya. Kalau saya masih alhamdulillah punya pensiunan masih. Tapi terhadap anak buah saya itu kadang kesini kelas saya, Pak. Kadang saya akhirnya ceblok. Rela udah untuk nganulah cekalan. Yang jelas itu buat mereka tambahan. Kalau saya pribadi itu memang pekerjaan. Jadi bukan istilahnya bukan tambahan lagi itu udah. Jadi penopang ekonomi saya itu hampir 95% itu dari seni. Yang 5%-nya itu lain-lain. Salah satu kesenian yang cukup representatif bagi Banyuwangi adalah Janger. Janger itu menjadi salah satu seni pertunjukan Banyuwangi yang bisa menjadi kebanggaan lah. Sebagaimana orang Jogja, Solo yang bangga dengan ketopraknya, sebagaimana orang Surabaya dan sekitarnya yang bangga dengan ludruknya. Nah, Banyuwangi bangga dengan Jangernya. Cerita-cerita tentang yang diambil dalam seni pertunjukan Janger itu rata-rata
cerita-cerita yang terkait dengan lokalitas mereka, termasuk ya sejarahnya, termasuk belambangan dan seterusnya. Nah, ini menjadi bagian penting dari keberadaan Banyuwangi, karena seperti tadi saya singgung, selain Osing sebenarnya kan ada subkultur yang lain atau kelompok etnis yang lain, yaitu ada Jawa, ada Madura. Kalau grup Janger favorit saya sih ada beberapa, ya cukup banyak lah. Tapi ini yang di Banyuwangi. Kalau yang di Jember sih masih biasa-biasa saja. Soalnya kan levelnya nggak bisa menyamai yang dari grup Janger yang ada di Banyuwangi. Kayak grup Sastra Dewa, Karisma Dewata, Madyo Utomo, Setyo Krido Budoyo, terus siapa? Nggone grupe Cak Rohili? Sri Tanjung. Nah, Sri Tanjung Mardi Santoso. Nah, ini grup besar ini. Saya paling seneng pemain-pemainnya bagus, panjanya bagus. Apalagi penarinya, penyanyinya, cantik-cantik. Apalagi kalau pas adegan ini, gandreng Janger berdendang, penyanyi bisa sekitar 12 sampai 16. Wah, nonton tuh ngantuk langsung hilang. Saya itu suka tunjukkan Janger yang ceritanya itu full. Jadi misalnya kayak pemain itu sih Sanggar ya Mas ya. Sanggar itu kayak si Sastro Dewo atau Madya Utomo gitu. Jadi dua grup ini ceritanya itu full, jadi mentingkan cerita daripada nyanyinya gitu. Pas nyanyi kamu ya mencolot maju ngono lu. Gayamu. Yo, tapi kan memang saya tuh datang jauh-jauh itu memang pengen menikmati gandrung yang Janger yang lakon ceritanya itu full, jadi nggak potong-potong, nggak keburu sama nggak kesusu gitu loh, karena durasi gitu. Jadi saya lebih suka yang ceritanya lakonnya itu full. Ketika saya mempelajari Banyuwangi, ada 3 kata kunci yang saya pahami untuk kemudian saya kaitkan dengan hal-hal lain. Yang pertama kata Banyuwangi, yang kedua Blambangan, yang ketiga Osing. Banyuwangi adalah realitas yang saat ini, artinya Banyuwangi dikenal sebagai satu wilayah yang notabene menjadi trending diantaranya tentang pariwisata gitu ya. Nah, tetapi keberadaan Banyuwangi sekarang itu tidak lepas dari kata Blambangan.
Artinya ya sejarahnya memang dari Kerajaan Blambangan. Blambangan merupakan kerajaan yang berada di ujung timur Jawa Timur yang menjadi wilayah perebutan antara kerajaan-kerajaan di Bali. Jadi ada Kerajaan Mengwi, ada Kerajaan Buleleng, kemudian berebut dengan kerajaan-kerajaan di wilayah barat mulai dari akhir Majapahit hingga Mataram. Nah, Blambangan ini menjadi satu fenomena yang menarik karena dari Blambangan ini melahirkan masyarakat yang disebut masyarakat Using. Saya melihat ada milieu yang itu tidak dimiliki di tempat-tempat lain, sehingga kehidupan seni budaya di Banyuwangi itu bisa hidup berkembang dengan baik, bukan hanya hari ini, tetapi juga sejak lama. Nah, dalam 10 tahun terakhir ini, ada fenomena yang lebih menarik lagi, karena kehidupan seni budaya yang mengasikkan tadi, yang milieunya itu ada di Banyuwangi, potensinya besar di Banyuwangi, itu bisa dikelola dengan baik, bisa dimanajemeni dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga seni budaya yang dari Banyuwangi bisa menjadi salah satu pilar untuk menggerakkan ke industri pariwisata di Banyuwangi. Dulu Janger ini pernah tersebar di berbagai daerah dan berkembang juga di situ. Antara lain di Malang juga ada, kemudian di Situbondo itu masih ada. Dan di Banyuwangi sendiri itu ada sekitar ya 75-an itulah, 75 grup. Jadi kalau misalnya di sana ada tanggapan Janger 25 tempat itu masih main. Kalau di daerah lain ini nggak mungkin kesenian seperti ini. Dulu saya seneng nonton ketoprak, tapi kan sekarang sudah tidak ada. Kalau ludruk di sini juga masih ada, tapi jarang sekali ada pementasan ludruk. Di Jember itu Janger juga ya jarang-jarang ada. Tapi kalau di Banyuwangi itu kan sering sekali. Nah, sejak kecil saya itu penggemar Janger. Di Jember itu ada beberapa grup Janger yang nggak banyak seperti di Banyuwangi, paling ada 4-5 grup. Tapi ya gitu, pemainnya ya itu-itu saja. Cuman kalau pas ada bintang utama atau bintang tamu aja mendatangkan gitu. Tapi pemainnya ya itu-itu saja. Seperti contoh yang terjadi di Jember, kalau kita melihat kesenian Janger, ini hampir tidak lagi memiliki seniman yang komplit di sebuah sanggar. Jadi tiap sanggar ada 4-5 sanggar, itu masing-masing kelengkapan pemain maupun kelengkapan penabuhnya itu tidak lagi memiliki utuh begitu ya. Sehingga mereka saling dukung. Ketika grup A main maka didukung oleh grup yang lainnya, begitupun sebaliknya. Bahkan tidak hanya di dalam, untuk mendapatkan itu bisa dari kabupaten tetangga seperti Banyuwangi dan sebagainya juga mereka bisa bekerja sama dengan baik. Saya sih nonton Janger itu sebenarnya ya karena hobi saya nongkrong, ketemu teman-teman, ngopi, kerja terus kan yo iso bercanda sih teman. Makanya saya perlu refreshing. Nah, Janger itu cocok untuk refreshing.
musiknya ya bagus, panggungnya gebyar, kostum pemainnya juga gebyar sekali. Selain itu bahasanya juga Jawa halus, didengarkan telinga ini enak, ini marem gitu, jadi bisa timbul semangat lagi. Soalnya kalau di tempat kerja kan tiap hari ngrungokno bose suarane ngriwi, wah sumpah Mas. Sumpah wis pokoke wis ndelok janger iki wis. Pada awal tahun-tahun 70-an, 1970, saya masih kecil itu ya sudah berkembang dengan baik. Kesenian ini sangat populer malahan, karena bapak saya sendiri punya janger waktu itu. Dan kakak-kakak saya juga pemain, main janger. Aku ya nonton, mulai kecil ya memang seneng nonton janger ya, wis melok tabuhan. Masih tabuhane ranggenah waktu itu. Guru kula mboten cukup setunggal kali. Guru tembang piyambak, guru cengkok piyambak teng sinden kula. Mbok Katun Mangir ngeri, Mbak Atun. Guru tari, napa malih guru sastra. Niki nek tiyang limo enten, segedik. Kula kumpulaken kan kathah. Tapi wedal niku kula nggih nulis, Pak. Dereng ngapal mengko cara tiyang niku. Terampun ngapal nggih mboten ngangge tulisan pun. Dugi sastra niki kula adu kaya ngriki. Iki kang pas iki mrene musuhe iki. Dirungokno cekno gak patek ngetan bahasane. Ya tengahan lah paling tidak. Ngulon nemen ya atase wong using ya gak iso. Semono uga tari baline kaya wong Bali tulen ya gak bisa wong jenenge nembak. Tapi aja nemen-nemen ngerti yo nang padet. Meguru kula teng tiyang Bali joget. Kalau saya mengenal janger itu kebetulan di waktu saya SMP. SMP kebetulan kan suami saya punya janger di Alas Malang. Jadi saya ikut jadi penarinya. Sebelumnya saya itu penari kuntulan, penari mengikuti bapak, mengikuti darah bapak. Jadi belum mengenal janger saya. Mengenal janger ya di Alas Malang di SMP itu. Nah, setelah itu ikutlah janger ini, sudah janger Alas Malang sampai menikah. Awalnya itu saya dengan seni janger tuh tidak senang saya. Tidak senang, istilahnya Banyuwangi, hing seneng blas. Nah, dengan kondisi saya sendiri tidak punya pekerjaan, tapi saya punya bakat melukis. Saya mengembangkan lewat lukisan saya. Akhirnya saya di desa saya mendirikan janger, tapi saya tidak suka sama janger. Cuma saya mengembangkan lukisan saya. Ternyata sampai sekarang ini ya berhasil lah. Bahkan nih kula niki tasik SR. SR kelas kali. Niku sak rencangan ngawontenaken janger alit. Tapi madya temene pun jumeneng. Pun dados pun lalar murid sekolah niku. Delalah kresane ngalah kula mulai cilik niku pun didapukaken jinggo. Tasik sekolah. Sik lare. Nah, delalah kresane ngalah. Setelah sak niki-niki dados tiyang dapukan kula nggih jinggo.
pertama kula niku asline mulai alit TK niku pun kesenian, tapi temut almarhum bapake. Tapi mboten temut joget, namung ningali lungguh teng dukure kendang. Siyen niku lek enten bocah dadi lungguh teng dukure kendang. Mboten enten bocah dadi pun delik pun. Isin siyen nari niku. Terus pertama nari kula nari burung Garuda keren. Mulane wajane pengen tertutup, mboten pengen ketinggal tiyang. Isin. Wonten niku terus teng rencang-rencang. Riko bisa nari buta ngoten. Lah isin nari buta iku mending Garuda tertutup. Lah riko iki nari kepengin disawang wong tasing. Terus akhirnya nari Jarnan Buta. Terus lambat tahun kare rencang-rencang penari Jarnan Pegon iki gak ono air. Terus tombot nari pegon. Terus melebet malih teng Janger, diajari Janger malih. Awal mulanya dari penari, pingin jadi penari, terus ada yang nawarin ikut Janger gitu. Jadi daripada nganggur di rumah, tidur juga nggak ada yang bayar. Juga nggak tahu awal mulanya Janger tuh kayak apa. Terus dikatain, oh gini, mainnya kan malam itu sampai pagi, kok sampai pagi gitu. Soalnya Janger tuh ternyata bercerita. Jadi nggak cuma nari, nyanyi, juga ada ceritanya juga. Setelah SMP, nari sama teman-teman SMP gitu. Terus dari sini saya kan ikut campur sari juga, kok tertarik di Janger. Kamu ikut Janger, loh saya enggak bisa bahasa Jangernya gitu. Orang saya kan orang Osing, wong Osing asli teles, nggak bisa ngomong Jawa, saya gitu. Terus enggak apa-apa, nanti belajar sambil jalan gitu. Terus waktu habis SMP itu saya kan terjun di gandrung itu, gitu. Umpama sekarang itu masih badannya langsing, ya masih gandrung mungkin gitu loh. Tapi kadang-kadang sekarang itu ya anak-anak yang remaja yang masih muda-muda gitu, gandrung nanti saya yang ngindeni gitu, Cak. Jadi awal nari itu ya memang dari hobi sih. Hobi itu emang nari, tapi kalau untuk Janger itu baru pertama kali karena memang punya sendiri jadi mau disuruh nari. Nah awalnya itu ke tari Banyuwangi dulu karena luasnya, terus kesukaannya emang tari Banyuwangi. Terus karena Janger itu perpaduan dari tari Bali dan Banyuwangi, akhirnya mau nyoba tari Bali, dan itu belajarnya sama mama. Diajari awalnya kaku gitu, kayak mau lanjut tapi enggak, terus masih ragu. Terus nyoba 1 kali tampil, kok suka ya, jadi lanjut aja, terus enak gak enak ya udah lanjut gitu. Setelah kedua, ketiga kali berdua juga kan sama adik untuk tari cendrawasihnya, ya udah nyaman, jadi bisa tari Bali, bisa tari Banyuwangi. Pas papa katanya mau bikin Janger, di mama itu disuruh belajar nari Bali sama Banyuwangi. Terus pertama-tama itu belajar tari Banyuwangi, terus lama-kelamaan sukanya tari Bali. Susah tari Banyuwangi sih. Tari Sorote Lintang, tari Gandrung Dor, sama tari Cendrawasih, sama nari Margapati. Kalau putri-putri saya semuanya saya yang melatih, mau tari Bali, mau tari Banyuwangi, itu semuanya saya. Terus kayak konsep panggung MC kadang ya saya sendiri. Kalau saya penari, saya tidak ikut peran apapun karena kalau anak masih belia, kalau ikut peran itu di pemikiran orang-orang kan jelek kalau dulu. Kalau ikut peran itu jelek. Kalau masih muda, masih lajang kan lebih bagusnya itu jadi penari. Kalau sekarang kan enggak. Dulunya itu
Saya bukan pelawak dulunya itu. Saya itu tempatnya itu di Wayang Janger, bagian Berawaan dulu. Jadinya almarhum Pak Bodos itu bilang, kok Pelecer ini kok jadi India kok lucu gitu. Habis itu terus Mas Mehmet bilang, kalau gitu coba dicoba di atas pentas bagian pelawak, masuk apa enggak gitu. Setelah dicoba, katanya almarhum Pak Bodos sama Mas Mehmet itu, oh iya masuk. Terus dipakai sampai sekarang gitu. Jadi ya udah, terus masalah wayang berhenti jadi pelawak. Terus nama kamu diganti, bukan Heri gitu. Siapa? Pelecer katanya Mas Mehmet gitu. Oh ya udah. Langsung terus acara selamatan itu Jenang Abang kan. Seni Janger Banyuwangi ini unik. Pementasannya itu pakai bahasa Jawa yang halus, Jawa halus. Padahal penontonnya itu bukan hanya orang Jawa, tapi ya orang Osing, orang Madura, ya orang Mandar, ya orang macam-macam. Karena di Banyuwangi ya memang macam-macam sukunya. Tapi pemain-pemainnya, terutama panjaknya itu sebagian besar orang Osing. Tapi khusus untuk Janger Cilik, nah ini Janger Cilik ini sepengetahuan saya beberapa grup tuh menggunakan bahasa Osing, bukan bahasa Jawa. Ya saya bisa memaklumi karena apa ya, anak-anak itu kan lingkungannya lingkungan kebudayaan Osing yang berkembang di situ. Jadi sehari-hari mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Osing, pentasnya ya pakai bahasanya dia itu, jadi bahasa Osing. Tapi saya yakin nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, itu anak-anak itu pasti pakai bahasa Jawa. Karena tidak sulit bagi orang Osing mempelajari bahasa Jawa. Kan masih apa ya, satu garis keturunan itulah, babone siji gitu. Saya itu kata orang Banyuwangi Osing deles, Osing asli. Jadi di desa saya itu tidak kenal Jawa Kulonan, ya katakan bahasa Jawa, tidak kenal sama sekali. Kalau masalah bahasa, alhamdulillah awalnya itu ya butuh seperti skenario, diajari satu kata dua kata. Adapun langkah selanjutnya
ya bisa kayak sekarang itu atau tidak. Jadi mempelajari dari orang-orang senior saya yang lebih profesional. Dengan demikian bila mana ada yang profesional itu main, saya itu selalu dengerin, memperhatikan bahasa mana yang belum saya ketahui atau belum saya kenal. Nanti bila mana ada bahasa asing buat saya, itu saya tanyakan kepada yang lebih mampu. Oh, misalkan rawuh itu apa? Nah, rawuh itu nopo? Nah, setelah gitu, oh rawuh itu ternyata teko. Nah, dari situlah satu persatu, di samping belajar seperti itu juga saya itu beli buku bahasa Jawa seperti Mempetri Jawa, Sastra Jawa. Dari situ saya pelajari satu persatu. Masalah bahasa itu kebanyakan permintaan penonton itu bahasa oseng aja Mas gitu. Mayoritas sini sekalian belajar oseng gitu, biar tahu gitu. Keledi gimana? Terus piye kan ngoten. Nah, ngoten. Terus saya nggih belajar ndamel bahasa oseng. Ngoten. Faktual di lapangan saat ini Banyuwangi itu bukan hanya oseng tapi juga Jawa, juga Madura. Nah, kesenian janger ini menurut pemahaman saya ini bisa merangkum 3 kelompok etnis ini. Artinya apa? Ada cerita-cerita tertentu yang diambil dari kisah masyarakat Jawa. Ada kisah-kisah tertentu yang diambil dari masyarakat Madura. Itu menjadi pemersatu bahwa 3 kelompok etnis yang di Banyuwangi ini bisa menikmati pertunjukan janger. Nah, selain itu juga di bagian-bagian penting di janger itu juga melibatkan 3 bahasa. Jadi ada oseng, ada Jawa, ada Madura. Itu tampak dari misalnya ketika permintaan gending-gending itu, lagu-lagu itu. Itu kan ada satu sesi melayani permintaan pemirsa untuk menyanyikan atau mendendangkan gending-gending apa saja yang diminta oleh penonton gitu ya. Nah, itu bukan hanya gending-gending osing tetapi juga Jawa, juga Madura. Sehingga penyanyinya atau sindengnya itu juga harus paham bahasa itu. Termasuk ketika ada goro-goro, ada lawak itu. Nah, itu seringkali bahasa Madura, bahasa Jawa itu menjadi bagian penting untuk lawakan. Nah, saya kira ini tiga komunitas ini dapat disatukan melalui seni pertunjukan janger ini. Kesenian ini didukung oleh sejumlah aktor, ono penyanyi, kemudian penari, musisi, pelawak. Nah, ya. Mereka itu adalah seniman-seniman yang secara tradisional dan tidak bergantung pada naskah tulis. Enggak. Pokoknya mereka itu berimprovisasi di panggung. Ya sepanjang pertunjukan itu. Yang dijadikan patokan ya alur cerita. Pokok ceritanya ngerti, nanti sudah terimprovisasi sendiri di dalam panggung. Ya cerita yang dipentaskan itu ya macam-macam, tapi mereka sudah hafal gitu. Terus dibagi dalam beberapa babak dan adegan. Dimulai itu sekitar ya pukul-pukul 9 itu 9 malam sampai pagi, sampai jam 4. Kadang ya keliwan, bar subuh barang cik main. Seni janger itu mulai awal itu yang jelas diawali dengan gebyar dulu, gebyar musik. Gebyar itu mulai jam 8. Jam 8 sampai jam 9 itu gebyar, setelah itu jam 9 mulai adegan tari-tarian. Tari-tarian beberapa tari sudah selesai, mulai masuk cerita. Dari situ inti sudah cerita inti. Dari cerita inti nanti di tengahnya itu diselipi lawak. Habis lawak kita lanjut kembali ke cerita.
Jawa, 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 Jawa. Wong mojo bae kurang ajar. Sing duwe rasa. Rasa. Aku ngomong biasa loh. Konsidere iki udah. Baran. Iki sapa kau? Iki Rabi Sun Mairawati. Ayo. Ayo. Ya iya, boleh. Kasih kemon. Saya kemon. Wani kendel jiro nantan isun. Kan nyama ya. Kari nyama siro ai. Ojo selangsungan. Nai siro ano acur selong. Sejak tahun berapa ya, 80-an lah, 80-an satu persatu seni pertunjukan itu udah mulai melemah dan akhirnya lenyap. Ada beberapa yang berjuang keras sehingga mampu bertahan hingga saat ini. Tapi posisinya ya semakin terpinggirkan. Mereka kurang mampu bersaing dengan produk-produk budaya dari luar yang membanjiri negeri kita ini melalui televisi, internet. Nah itu. Biasa dipahami jika banyak seni pertunjukan di Indonesia mengalami kemunduran. Mereka harus menghadapi banyak tantangan dan macam-macam. Dulu masyarakat tidak punya alternatif hiburan lain, itu tidak ada. Yang ditonton ya hanya itu, yang di panggung itu, nggak ada tontonan lain. Nah sekarang ada film, ada TV, ada internet, buka YouTube ya sudah keluar macam-macam. Cari hiburan di internet ya biayanya yang murah dan lebih menarik. Televisi isinya juga bagus-bagus. Makanya seni pertunjukan tradisional seperti wayang orang, ketoprak, ludruk, kentrung, ayes mati semua. Dan banyak lagi yang mengalami seperti itu. Di Banyuwangi juga ada itu, Prabu Loro atau Rengganis, itu juga mati, punah akhirnya. Karena tidak mampu mengikuti perkembangan zaman itu, nggak mampu. Memang di Jawa Timur ini ada dua contoh kabupaten yang cukup menonjol secara kebudayaan, yaitu mungkin yang di barat itu Ponorogo, kalau di timur itu Banyuwangi. Tetapi dalam pengalaman saya yang memang melihat dari dua sisi itu, kebetulan walaupun saya orang kelahiran Ponorogo, mungkin orang Jawa ya umum, secara orang Jawa umum, tetapi ada sisi dalam konteks pembinaan seni tradisi, ini ada perbedaan mendasar itu. Kalau saya lihat kesenian di Ponorogo, utamanya kesenian Riok Ponorogo itu dikonstruksi memang untuk membentuk masyarakat Ponorogo. Maksudnya itu konstruksi masyarakat Ponorogan. Jadi seni itu dibina sebagai bagian daripada keponorogoan.
Sehingga kalau saya lihat seni reog di Ponorogo itu sejak dulu sampai sekarang ya seperti itu. Dikatakan mati juga tidak. Kalau hidup ya bagus, ya karena memiliki pola yang sudah sangat jelas. Kalau kita lihat dinamika yang ada di Banyuwangi, konsepnya lebih sebagai seni ke arah pariwisata. Sehingga tagline-nya sangat jelas bahwa seni ini laku apa tidak ini. Ini masalahnya. Karena apa? Kalau seni yang dijual, ini kalau kita ngomong dalam konteks kesenian tradisi, itu dalam kita ngomong-ngomong jagongan dengan para seniman, seni untuk masyarakat awam, masyarakat yang katakanlah bisa urban, bisa masyarakat katakanlah kalau orang politik mengatakan grassroots atau rakyat atau apa, seni yang oke itu adalah seni yang paling tidak melewati 2 elemen penting kalau untuk pertunjukan. Bisa jadi erotis atau magis. Makanya kalau kita lihat perbandingan ini, mampukah Banyuwangi mensinergiskan seni tadi dengan konteks kalau tidak magis mungkin erotis. Ini mungkin. Karena apa? Masyarakat awam dalam pandangan logika sebagai apresiasi murni itu memang tidak akan bertanya seni itu seperti apa, tetapi menarik apa tidak secara visual. Nah ini yang menurut saya kalau memang Banyuwangi masih mau mengembangkan tradisi yang dimiliki ini menjadi bagian dari pariwisata, tentu mungkin ada beberapa perubahan-perubahan yang memang harus disesuaikan dengan selera yang ini. Gitu. Kalau dulu, kehidupan seni budaya Banyuwangi itu hanya ditopang untuk kepentingan-kepentingan lokal yang sifatnya tradisional, tetapi saya kira dengan industri wisata dalam 10 tahun terakhir ini, seni budaya Banyuwangi bisa mengisi event-event yang lebih modern lagi dalam rangka industri wisata. Nah, karena itu ini justru tantangan, termasuk bagaimana mengembangkan seni budaya tersebut, termasuk bagaimana kaderisasi proses pendidikan agar seni budaya tersebut tetap eksis, tumbuh dengan baik di era industri wisata. Nah, maka saya melihat sudah semestinya kalau seniman-seniwati di Banyuwangi jangan melawan zaman. Kita harus bisa bersinergi dengan zaman. Eranya sudah sangat berbeda dengan era dulu, maka agar kehidupan seni budaya di Banyuwangi itu bisa bertahan terus, pada satu sisi harus bisa memberikan kontribusi real terhadap kepentingan nyata, kehidupan nyata para seniman seniwati itu sendiri, dan pada sisi lain ini makin bisa beradaptasi dengan zaman tadi agar kehidupan seni budaya yang ada di Banyuwangi tidak akan ketinggalan zaman.
berbagai bentuk kesenian dari luar itu menjadi lebih populer dibanding teater rakyat maupun kesenian-kesenian tradisional karena mendapat dukungan penuh dari media massa. Gampang lah, didapatkan itu gampang. Teater rakyat, nah ini tidak memiliki daya tahan yang memadai dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Mengapa demikian? Ya karena rata-rata seniman tradisional kurang mampu mengembangkan diri sehingga secara estetis pertunjukan mereka kurang mampu bersaing dengan seni pertunjukan yang kontemporer. Tapi ya berbeda dengan yang namanya Janger Banyuwangi, itu berbeda. Ini terbukti mampu bertahan dan bahkan berkembang. Ini kan berarti sistem yang diberikan atau regenerasi dan pelestariannya itu jalan. Meskipun demikian harus diakui bahwa dalam hal cara pewarisan seni itu seniman belum menemukan metode tertentu yang dapat diterapkan dengan hasil yang menggembirakan. Nah itu. Jadi insya Allah kalau seni Janger di Banyuwangi tidak akan pudar. Malah insya Allah tambah naik. Kalau Banyuwangi keseniannya itu ya katakan amat maju dibandingkan kabupaten lain. Permasalahannya masyarakatnya akan mendukung. Seandainya saya punya kesenian, kalau masyarakat tidak mendukung, tidak mungkin jalan. Jadi dukungan itu istilahnya yang ngundang. Kita punya kesenian tidak ada yang ngundang, ya tidak jalan, macet. Karena masyarakat Banyu itu menerima dan senang dengan adanya seni, ya dari situlah Banyuwangi itu keseniannya itu melambung. Ada beberapa faktor penunjang sebenarnya yang wajib dilakukan, terutama kalau bagi senior ataupun sesepuh ataupun yang memang pelaku yang sudah begitu lama wajib menularkan kemampuan itu kepada putra-putra maupun usia-usia didik yang mereka akan menggantikan itu gitu ya. Kerelaan diri untuk mengabdikan pada proses transfer kemampuan atau skill berkeseniannya dan juga pemahaman secara psikologi keseniannya terhadap anak-anak binaannya. Pertama, kalau memang peremajaan tergantung pada si sesepuh. Sesepuh kalau mengundurkan diri langsung peremajaan ada ketuanya tuh Pak, direspon. Langsung diganti berlatih. Berkompakan, kokompakan mulai jam 7 malam sampai jam 12 malam. Ditari gending-gending yang sekiranya untuk mengimbangi yang baru tadi Pak. Tinggal bonangnya orang 3 yang tua. Lainnya nom-nom semua Pak. Kalau Janger ini supaya lestari, yang jelas gimana caranya penyuguhan terhadap penggemar. Makanya Janger Banyuwangi itu sekarang itu semakin menanjak grafiknya. Kalaupun klub-klub juga semakin banyak yang mendirikan. Jadi kalau saya itu menanamkan atau ngajari anak-anak agar supaya seni Janger tradisi khususnya di Banyuwangi tidak punah. Jadi saya ya meregenerasi. Kula niku pun kantun nglatih mawon. Sebabnya lari-lari wis kompak. Pertama kali kula ningali lari-lari niku kula tingali kompak. Terus kurang pengarahan cara nari. Terus niku kula sukani masukan, terus kula purun ngajari, kula latih malih ngoten. Terus kantun nglatih pun kula mboten usah cari sana sini pun. Kita ini fleksibel, kadang-kadang spontan. Kalau di panggung itu spontan. Contohnya itu atraksi, kan di atraksi itu banyak sekali atraksi, kayak ada macan, ada kuda, ada pocong dan lain-lain sebagainya. Itu satu, pokoknya di belakang panggung saya siapkan itu satu kresek, itu semuanya peran, ada pocong, ada semuanya. Nah itu nanti anak-anak sini, misalnya anaknya teknis, anaknya dekor kan ikut biasanya kali. Nah itu langsung sudah, Bu saya nanti yang narikan ini ya Bu, Bu saya yang pocong ya Bu, Bu saya yang monyet ya Bu. Itu tanpa dibayar anak-anak itu. Wong demo, wong bebung, yen kowe tak muncul nang kampung. Aja ngono ta Kang Mas.
Yo tak tompo pujo mestuku tampanono yo di. Inje Kang Mas. Banjur pi kewajibanmu di. Anggen dalem notoniti rera kiting dedaharan sampun rampung Kang Mas. Apa iya di? Inje Kang Mas, sumpamia wonten tamu saking 4 mancanegara menika sampun sumadya Kang Mas. Yo, ora mau sauntara yo di. Inje Kang Mas. Sir, ada apa Kang Mas? Loh. Paman Bate aku toh. Kok ada apa? I don't know. Apa meneh ku? Saya tidak tahu. Piye ku? Artinya I don't know. Saya tidak tahu. Oh alah, orang mudeng aku. Cerita sedikit tentang seni Janger cilik Kunjung Budoyo. Awalnya itu anak saya itu menciptakan miniatur Janger kecil. Restu itu menayangkan langsung di depan rumah. Nanti anak-anak itu nonton, antusias menyaksikan Jangernya itu. Setelah itu Restu coba-coba bikin dekor kecil-kecilan. Di situ banyak yang masuk. Loh, kok senang? Akhirnya tampil. Itu pakai kaset dulu. Ya, pakai kaset. Penonton penuh. Setelah itu, selang beberapa hari, kok mereka itu kumpul ke sini, minta belajar Janger. Saya omongin, apa benar-benar mau belajar? Nah, katanya, iya Pak. Ya kalau gitu, oke, saya terima, asal sungguh-sungguh. Bojo mangestu ning Romo tapenono ya Gendul. Inje Rama. Banjur piye kewajibanmu? Anggen dalem ngayahi wajib wonten ing palagan nata barisan Srikandi Rama. Tansah boten wonten samya tranginas trampil, tansah boten wonten ingkang nirwa dawuh Rama. Yen kaya ngono Rama sawetara dhisik ya Gendul. Inje kula astoke Rama. Rekian Patih. Apa butuh keledek lintun negari Gusti? Ora usah. Cukup anakku wae tolan pisan. Iki wis padha brikel nggone tetembangan lan jejogetan. Wis menika sumangga Gusti. Ayo Genduk, tak aturi. Bahasa saya selipkan bahasa Jawa, bukan bahasa Osing. Karena mereka semua kan 100% bahasanya kan bahasa Osing. Jadi saya perkenalkan bahasa Jawa. Baik ada Madyo, Kawi, pokoknya bahasa-bahasa gitulah. Yang insya Allah orang Osing sulit mengerti. Jadi itu yang saya tanamkan. Ya untuk misinya biar mereka itu ya kenal unggu-unggu sama orang tua. Bisa bertata bahasa dengan baik sama orang lain yang lebih tua. Nah, kula pun sempat sarencangan belajar teng basa Osing. Mboten dados malah mboten saged kedung ngomong Banyuwangen. Sing saged niku namung campur sari utawa mocoan niku baru pas. Nggih kan? Nah, tapi nek Janger, Pak, sepisan mboten saged pendut disemak kang penonton. Soalnya napa? Pakulinane tiyang Banyuwangi nonton Janger campur sari adera gandrung lan liyane ampun dibuktekaken satu persatu niku dengan adanya pembawaan. Kan ngoten. Nek pembawaane Janger saged sekedap tapi mboten sedaya. Nek ampun lakon Tawangalun kan cerita Banyuwangi asli. Niku kadang-kadang enten sing basa Osing tapi sebagian tok, mboten kabeh. Ya, kesenian rakyat itu kan berkembang sejalan dengan pergeseran selera masyarakat pemilik kesenian itu sendiri. Sama dengan Janger itu. Dulu bentuk pementasannya ya sederhana sekali. Terus berkembang sampai jadi seperti sekarang ini. Ada kemauan dalam diri para seniman Janger itu untuk terus berkembang. Sehingga mendapat tempat di hati masyarakat. Kalau seni Janger, insya Allah kedepannya kayaknya tidak akan pudar. Itu pandangan saya. Permasalahannya gini, sekarang Janger itu kan bersaing. Bersaingnya itu dalam segi yang positif. Jadi menampilkan yang terbaik.
Seni Janger saya pun demikian. Saya ingin menampilkan yang terbaik. Jadi supaya masyarakat atau penonton tidak merasa bosan. Jadi penonton senang, kita pun juga senang. Jadi ada kepuasan tersendiri. Yo, lor masalah tari di. Kakak butuh tahu pulau Gusti. Iki wis padha kumpul kabeh. Ayo durungane diajeng adikku nembangan joget. Sing tahu Gusti. Ayo adikku. Lek jarine artise Dharmaya saiki anyar-anyar ya. Iku sing karena aku gak seneng. Oh iso. Lho, lek main Janger sing lawas ya bener, pancen tuwek-tuwek. Tapi aktingnya kan api-api. Pas nyanyi suaranya yo enak-enak. Tapi sing anyar-anyar iki jarine yo ayu-ayu. Kowe lek ndelok Janger kok golek sing ayu sih. Lek cuma golek arek ayu nang gone mall ngono lho. Kon nyangkruk 10 menit, lek cuma sak truk oleh akeh kon. Lek cuma golek wong ayu ngono. Janger kok golek wong ayu. Halo? Ya apa, Cak? Wes tak kirim. Ya paling teko sesuk iku. Siap? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo Cak Harna? Sakjane gak usah lewat pengiriman kan iso. Sesuk lu awake dhewe langsung cangking. Pas nang Lampun. Ya sakjane sih iya, tapi yo mana wis kadung iku. Sampeyan sih to, nya versi Francisca. Abot di sesuk wayahe kredit sepeda. Main bayar cicilan ya sesuk. Iya lho. Pemain Janger kok jenenge Francisca lho. Iku jeneng asli ta ya apa? Ayo mbu, sesuk lek ketemu takoni dhewe langsung jenengmu Francisca ta. Ngono kan enak. Iya sih. Hermin iku lho arek sing njuruh iku wis dirabi lho, Cak. Hermin ayu. Iya. Mangkane gak tau ketok main arekku. Iya, dirabi arek muncar. Jarine. Tapi dadi bojo sing mbok nome. Dadi bojo keloro? Iya. Hermin. Hermin iya sing ayu. Man. Kapan bisa kelaksan
Selain musik, kendang kempul itu, hanya Janger ini yang berhasil memikat masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya untuk terus eksis. Kesenian ini mampu mengundang minat penonton bahkan dari luar daerah. Anak-anak muda Jember itu luar daerah Banyuwangi ini cukup banyak yang menyukai Janger dan menjadi penonton setia. Dan di Jember sendiri itu termasuk orang-orang yang suka mendatangkan Janger asli dari Banyuwangi. Background saya Madura. Sejak kecil orang tua dan lingkungan saya itu pakai bahasa Madura. Bahasa Jawa yang ngerti, tapi kalau yang halus seperti di Janger, saya banyak yang nggak nyantol. Tapi kalau pas adegan lawak, bahasa campur, Jawa kasar dan using, itu saya sih nyantol, sih ngerti saya itu. Kalau soal cerita, saya banyak yang sudah hafal cerita Janger. Soalnya sering nonton Janger, terus dulu bapak saya itu meskipun orang Madura ya, tapi senang nonton Janger. Dan saya sering dijak gitu. Makanya saya jadi seneng ngelok Janger. Terus itu, artis itu cantik-cantik. Ya semoga semua grup Janger itu sebetulnya kalau pentas, biasanya memang selalu ada yang cantik-cantik. Soalnya lega cantik, yo jenuh, bosen ndelok Janger seperti itu. Latar belakang mereka itu bermacam-macam. Ya juga ada petani, ya ada buruh kasar, ya juga ada PNS-nya juga.
Jadi bermacam-macam. Bahkan ada yang tani tapi di Bali. Tapi sportif kalau waktunya Bu, kalau waktunya itu main, hubungi Bu, iya pasti datang. Dan semuanya tetangga-tetangga semuanya. Kowe tuku wae, kowe di gulane angel. Ayo ngomong. Ayo, bilang Mas dulu, Mas. Loh, nyapo? Loh. Loh. Nyapo? Nyapo kok dhewe lho. Kulo mengacu pada tanggapan. Jauh dekatnya. Berapa jumlah materialnya. Kalau sini rata-rata dekat-dekat saya terima 9 juta. 9 juta sudah tak rengi Pak. Panjak cukup nggak cukup 1.600.000. Perlengkapan cukup nggak cukup pokoknya 1.400.000. Kalau dekat. Kalau Sililagung, Sanggar itu lain lagi Pak, tambah lagi. Terus lainnya dibagi pemain-pemainnya. Sisanya ke saya. Tapi caranya saya tidak sama dengan cara lain Pak. Saya masih T+0. Kan orang-orang lain modelnya ini paling dekor saya, kas saya enggak mau. Pokoknya selebihnya saya nggak apa-apa. Terima mandum. Sepenting alat-alat saya diawasi yang baik. Kalau tanggapan itu masing-masing organisasi itu berbeda. Tapi ya juga ada patokan juga. Ya ada yang 10, ada yang 11, ada yang 12. Saya rasa itu. Jadi masing-masing organisasi itu beda-beda menawarkan harga. Ya kadangkala ada juga di bawahnya 10 itu. Tapi itu lokal sifatnya, lain keluar daerah. Kenapa harga segitu itu sebetulnya tidak mahal? Karena manajemen meskipun tradisional itu Janger itu tradisional, tapi manajemennya hebat, Cak. Iku nek aku ngarani karena memang sudah merasa hobi, mereka di situ merasa nyaman, terus ada yang namanya upah, sehingga itu menjadi sebuah perputaran ekonomi yang tidak merongrong uang sakunya. Gitu loh. Itu hobi yang menghasilkan dan itu nguri-nguri kebudayaan. Kata orang dulu seni itu tidak menunjang untuk kebutuhan ekonomi. Namun kenyataannya setelah saya masuk, di situ kok seni itu nyaman buat saya. Ya meskipun kata orang Janger itu sekian-sekian kan banyak orang bilang ada yang negatif, ada yang positif gitu. Cuman saya berpikir positif saja, niat saya kerja, soalnya apa? Ya namanya Janger, benar bayaran cuma sekian. Tapi terkadang ikut sana jadi bisa menambah untuk mencukupi ekonomi kehidupan setiap harinya. Saya dulu itu sudah ikut kesenian itu belum mendapat gajian agak tinggi ya, belum. Itu mau beli apa nggak bisa, takut. Mau utang gitu nggak berani. Setelah saya sudah diajak jadi pelawak sama almarhum Bodos sama Mas Mehmet itu baru berani. Jadi saya anggap oh ternyata gini bisa mau beli gini, mau beli gini, itu sudah keturutan gitu maksudnya. Alhamdulillah. Krono Janger ini dinyatakan bukan perusahaan, kan ngoten Pak. Cukup kangge hiburan. Kan ngoten. Dadi sak wayahe megawe kon aja melulu Janger tok. Wayahe jangan-jangan wayahe megawe. Apa dasar? Keluargamu cenok gak geger, anakmu cek gak luwe. Anakmu sekolah ya iso nggayuh atas dasar kemampuan. Kula ngoten, ya megawe ya. Kula dhewe megawe, Pak. Cuman kadung kula, Pak nggih. Di bagian 100% Dek. 80% aku ning seni. Waktu iko. Jadi yang 20% saanane megawe. Ya dinikmatin aja udah. Ya kalau bisa lebih ya orang mana sih yang enggak pengen lebih gitu. Pada
ring lorong ya Rahman ngarak penganten lare oseng desa kemiren yoro panggonane penganten lanang nungyang jaran penganten wadon yoro dijulang anang adon atine dadi kiryang kerapiate iring-iringan ya padha seneng atine lare-lare celek padha suryak goreng.
Seni Janger itu menurut saya tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan atau tontonan saja, itu enggak. Tapi sekaligus berisi keteladanan atau tuntunan. Jadi tontonan yo tuntunan itulah. Ada nilai-nilai pendidikan di dalamnya. Melalui cerita-cerita yang dimainkan, Janger menyuguhkan nilai-nilai luhur yang layak direnungkan oleh para penonton. Misalnya budi pekerti, etika bermasyarakat, atau bahkan sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Seni Janger merupakan respon kreatif masyarakat Banyuwangi atas masuknya berbagai pengaruh kesenian dari daerah lain, terutama dari Bali dan Jawa, khususnya Jawa Timuran dan Jawa Mentaraman. Jadi Janger itu bukan sebuah bentuk kesenian yang dicomot begitu saja dari daerah lain, enggak. Jadi tidak sama, tetapi sudah melalui kreasi ulang, sudah melewati upaya penciptaan kembali, sehingga hasilnya berbeda dari kesenian-kesenian terdahulu yang mempengaruhinya. Di sini lokal jeniusnya orang Banyuwangi itu, jos. Pembukaan. Nah. Mungkin nek empun enten ukel Jawa. Ini kan nyampur, Bun. Nyampur kan? Nah. Aja melampakan ngeten kene. Niki oplosannya pun enten Jawane, Bun. Saking mboten ketara tapi pun oplosan.
Sepindah malih kula atur nyebut ka Mas Prak. Menika jumenjeripun kawula. Senesu para wamanjani mendirikan Janger itu seharusnya itu harus lengkap segalanya. Permasalahannya satu, kita tuh ngirit biaya. Kalau di antara satu pelengkap ini kurang, otomatis kita nyewa sama yang lain. Sewanya yang lain otomatis pengeluaran tambah. Nah kalau kita punya sendiri, ya otomatis pengeluaran tetap dalam lingkup organisasi. Sebenarnya kalau kita analisa mulai dulu sampai sekarang, punya usaha Janger itu sebenarnya luar biasa, Pak. Tinggal kita diroso teposiro atau tidak, mentolo ke orang tidak, manajemennya yang mampu tidak. Kalau orang mentolo, tidak teposiro, butuh tak bayar, itu butuh tepat sugih. Tapi selama ini tidak tak jalankan, Pak. Bernuansa bermanusiawi. Apa ada, Pak? Janger tanggapan di daerah Silir, Gadrimo 10 juta, 12 juta. Apa ada orang punya kerja semalam 12 juta. Ya Pak ya? Masalahnya semua fasilitas ini kita miliki semua. Tidak nyewa Pak. Tapi selama ini saya tidak ada kesempatan untuk nabung. Itu tadi loh keperluan anggota. Jadi dalam kata misalkan kayak pakaian, saya itu punya sendiri. Lampu punya sendiri, dekor punya sendiri. Gamelan pun meskipun bukan milik saya sendiri, tapi milik kakak saya. Tapi tetap ada di lokasi sini. Jadi istilahnya masih jadi satu lah. Seni pertunjukan Janger itu saat ini sudah menjadi barang dagangan yang berdaya jual cukup tinggi. Serta menjadi lahan subur untuk mencari penghidupan bagi para pendukungnya. Beberapa orang berduit yang semula tidak benar-benar punya sangkut paut dengan kesenian ini, seni Janger ini, secara tidak terduga memutuskan untuk menjadi juragan Janger. Ya meskipun membutuhkan modal relatif besar, mendirikan satu grup Janger lengkap dengan peralatannya ya sekitar 500 sampai 600, bahkan ada yang 850 juta. Namun secara ekonomi pertunjukan Janger masih menjadi lahan bisnis yang menarik, menjanjikan bagi juragan Janger serta menjadi komoditas hiburan yang mampu menghidupi banyak orang. Menjanjikan. Yuk kasih tepuk tangan yuk Bapak untuk ini Mbak Is masuk ini di tutup Mbak Is. Bersama audio sosok production tulis jiwa.
iki. Kowe masih kebandani lho. Digotol kok saya bakal. Asik, asik. Kono bojone disawer. Kula mboten purun dirusak arenem dalam aturan. Saat ini bisa dikatakan masa hura-hura krono gerakan remaja. Nggih kula turuti, nggih mendukung. Tapi mboten kelebih-lebihan kula, terbatas waktu. Jadi sedaya niku tumut merasakan. Kang seneng cerita untuk dewasa sampai tua. Seneng. Mboten dibutuhaken hura-hurane tok. Cerita yang diutamakan untuk masa tua, saking tiang tuwek-tuwek. Remaja kadang-kadang mari lawak, buyar wangsul. Soalnya goleki namung guyonan tok wau. Nah niki. Jadi kula niki kudu saged ngeladosi sekedhik-sekedhik, nuruti sing niki kula ladosi. Cuman terbatas. Pamane munggah panggung mboten asal. Mari ngekeki napa nedhi tembang cet nggih pun. Nyawer. Nggih pun. Aja tumut napa ngesul. Rusak tatanan panggung. Masalahnya Janger bukan panggung bebas, panggung cerita. Kalau nyawer itu kan sebenarnya ya apa ya? Tanda rasa terima kasih penonton pada pemain. Nah kalau saya merasa terhibur, pas saya punya anggaran untuk nyawer, ya saya naik panggung untuk nyawer. Ya nggak banyak sih, ya nggak seperti bos-bos yang memang uangnya banyak itu. Biasanya nyawer itu sedikit semampu saya, tapi ikhlas. Makanya kalau nyawer itu saya nggak pernah ngawur gitu, nggak pernah. Kan banyak tuh yang nyelipin sampai di dalam itu. BH itu, terus ngasihkannya sambil nyalami gini. Enggak, saya enggak. Meskipun saya nyawer ya harus sopan karena itu tanda rasa terima kasih saya karena saya terhibur. Tuh. Kalau saya jujur belum pernah nyawer. Ya nanti lah lek wis dadi bos, yo pasti sering-sering nyawer.
Selama ini Janger itu tidak hanya mampu meramaikan suasana budaya, tapi sekaligus mampu bersaing dengan berbagai hiburan modern. Malah dapat dikatakan bahwa seni Janger ini mengalami penguatan, mengalami perkembangan. Nah ini, penguatan ini bisa terjadi karena masyarakatnya tampaknya juga masih menganggap penting seni Janger ini. Keberadaannya masih diharapkan. Selain itu, para seniman Janger juga mampu menerapkan strategi bertahan. Nah, salah satunya untuk bertahan itu diterapkan dalam seni Janger adalah memberi peran ganda pada aktris Janger. Di setiap aktris itu tidak hanya memerankan dengan baik tokoh-tokoh tertentu, ia perankan itu. Karena itu memang ceritanya seperti itu. Misalnya jadi selir, jadi putri, jadi adipati, atau jadi raja, atau jadi abdi dalam, dan lain sebagainya. Tetapi harus mampu menjadi daya tarik ekstra bagi pertunjukan. Jadi orangnya itu sendiri. Sesusah apapun kita di rumah, kita harus menjalankan profesional itu. Kita harus tetap jalan. Tapi kalau di atas panggung sudah, tidak ingat apa-apa. Seneng itu intinya, gitu loh. Kita memerankan kita itu seneng gitu udah. Intinya kalau susahnya, kadang-kadang kita perjalanan jauh, kena hujan, tidur di tanah gitu kan. Susahnya kayak gitu-gitu. Kalau di atas panggung itu ya bermacam-macam. Kalau seandainya jadi seri yang lakon yang ngenes, terkadang pernah sampai dipukul kayak nyata gitu, sampai besoknya sakit juga pernah gitu. Pernah sering sekali seperti itu. Tapi tuntutan profesi gimana lagi? Biar bagusnya gimana gitu. Budayanya bisa kita katakan sebagai maju, budayanya menjadi moncer. Nah, pertanyaannya, apakah para pelaku budaya itu juga dari sisi ekonominya juga ikut moncer? Nah, ini menurut pemahaman saya kok belum sampai ke sana. Artinya budayanya cukup dikenal, cukup moncer, tetapi tingkat ekonomi para pelakunya itu saya kira belum bisa mengikuti itu. Nah, saya pikir ini satu catatan yang perlu diperhatikan betul ya. Jadi kita sebagai ya katakanlah peneliti atau pengamat atau saya yang sedang belajar ini perlu mengkritisi ini agar kebijakan-kebijakan yang notabene sudah mampu memoncerkan budaya ini juga perlu memperhatikan para pelakunya. Sehingga para pelaku itu bukan hanya menyenangkan orang lain, tapi juga mereka sendiri bisa senang karena ekonominya tercukupi. Banyuwangi juga tidak boleh menutup dirinya, oh ini saya hanya Banyuwangi, tidak. Kalau dia mau mendatangkan turis, mau katakanlah pariwisata sebagai tujuan nanti untuk senimannya, untuk pementasannya, untuk festivalnya, untuk karnavalnya, kami kira Banyuwangi tetap perlu mendatangkan tokoh-tokoh yang punya komitmen di wilayah itu. Tidak murni ansih Banyuwangi. Ini karena memerlukan sentuhan-sentuhan yang bukan hanya aku Banyuwangi, bukan. Tapi siapa yang memungkinkan bisa menambah konsep bahwa masakan ini nanti bisa dijual dengan bagus. Meskipun grup-grup Janger berlomba tampil gemerlap dan modern, tapi tetap ada beberapa grup Janger yang bertahan sebagai kesenian tradisi, yang tidak berlebihan menonjolkan joget dan nyanyian. Pak Sugiyo dari Banjai itu contohnya, tetap bergaya klasik, unsur sastranya juga masih terjaga, nyanyian dan joget nggak mendominasi.
Kualitas akting dan dialog para pemain grup Madya Utama yang dipimpin Pak Sugiyo itu tetap terjaga. Tapi ya Pak Sugiyo ini sudah tua, sudah senior. Dialah benteng klasik sampai saat ini. Dan nanti kalau Pak Sugiyo sudah tiada, pasti akan lain ceritanya. Romo, panjenengan kepripun to Romo? Kula niki nak sampun akhiring dewasa to. Mestinipun panjenengan iki gawe putranipun dados prawan kaset, panjenengan nak gesen to. Dek, para putri-putri Rama ki kudune kuwi mau ngendani dadasipun. Yen to putri ki mau kudu ana satya kang lamar. Dulunya itu saya itu suka janger, habis itu membuat sama solo, habis itu ada Adit. Ambil dijebret karena dimarahin orang tua. Dimarahin orang tua, lampunya itu rompol semua. Habis itu membuat lagi yang masih kecil lagi. Terus habis itu rencana buat yang besar di sana. Di biguan saya buat Adit gawe janger cilik. Iya wes, kapan-kapan tuku jajang ya, nggih pelonco Solo. Terus itu ternyata membuat jajak dulu. Beli ereng itu di Kelatakan, beli kainnya itu di dulur saya. Tapi uangnya kurang. Saya ingin menjadi arsitek. Tapi habis padangnya arsitek, benginya janger. Kula ajeng benjingane nyukani Sabin kebonan kula tiyang mboten gadah Sabin mboten kebonan. Sabin lan kebonan kula nggih panggung. Mulai SD kula pelajari seni niki wau, utamane janger. Iki nek kon iki ngepeno iki lan roh nang intisari daripada sastra. Wong seni ku duduk wong elek, wong apik. Nek ngomong nang bae dielekkan wong seni, tak lungguh bae. Sampai tekan ngendi wong iki. Sepisan wong apik. Gawene nyenengno wong, gak gawe ngersula. Nah, sepisan. Ping pindho sira Sentari. Setelah lulus sira teko SD. Sira sekolah terus pilih apa mondok apa nang kesenian. Pilih. Kadung mondok kang ketemenanan, sekolah ya kang temenan tekun. Di samping sira sing bisa ninggalaken senine, dasare sithik akeh keneng sing nggo bondo. Sithik akeh menunjang nang kecukupane sekolah. Sira sekolah iki lho. Uli ngendi apake? Uli areng, uli panggung. Nggo nyekolaken sira kabeh. Sak ketal rayane tapi sing ninggalaken pecis panggung. Mage keneng dienggo butuh. Kadung tekun, kadung nanggung, ya sarane wong nanggung, pan-parane ya sing bisa sira dadi. Bertahannya seni janger ini membuktikan kepada kita bahwa di tengah-tengah perkembangan dan kemajuan zaman yang mengglobal ini, kesenian khas bangsa masih dapat terus dipertahankan dan dikembangkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya seni tradisi kita memiliki keunggulan dan layak bersanding
dengan seni-seni lain di seluruh penjuru dunia. Tak wei detenger gending umbul-umbul Terutama sira kudu duwe aturan. Nomor 1, sira sing duwe aturan ngelekaken nama citra Janger. Maklum wong Jangeran keneng jangere. Makanya terutama sira kudu weruh nang aturan tata krama. Jangere meneh sing sangkut. Bab Janger iku wong apik, wong seni iku wong apik dudu wong elek. Wong kang elek iku sing bisa maca sastra. Sanggup enggak? Nomor 2 tekun, belajar. Wayahe latihan. Terus aktif di dalam organisasi. Ojo anu sithik sira ku pamit sing milu iki. Kang ngundang ku isin, pemaine kurang isin. Nomor 3 di dalam seni peces aja sira gawe nomor 1. Nomor 2. Sira kadung nomor 1 gede maksiate sira. Contone sira wis dadi dijak iki dibayar 100, ana maneh kang ngejat dibayar 150 sira katut nang 150. Sepiro merjulane. Jadi nomor 2, duduk nomor 1. Ini wong hidup di dalam seni.